nikmat hidup dan sehat kita ini telah dihiasi satu nikmat yang super, yaitu nikmat iman. Berbicara tentang nikmat hidup, agak berkali-kali saya mengingatkan kepada diri saya sendiri di hadapan para jamaah yang itu untuk diwaspadai. Hayatukum halakakum, hidup kamu itu akan mencelakakan kamu illa bil iman, kecuali hidup dihiasi dengan iman. Satu poin kita sudah dapat, Pak. Kita hidup dapat iman, insya Allah, walaupun setipis daun padi kita punya iman, sudah punya mudah besar untuk mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah nanti ketika sudah mati. Setelah mati singgah di alam barzah, kemudian sampai kepada hari ba'as, kemudian sampai kepada hari kita dihisab, yang ujung-ujungnya hasil daripada hisab itu ada dua saja tempat, neraka atau surga. Bisa neraka apabila hidup ini tidak mampu mempertanggungjawabkan karena diberi kesempatan untuk hidup, ternyata di sana itu kita terlena, tidak membawa iman. Oleh karena itu patut kita syukuri ketika iman masih di dada. Iman itu fluktuatif, bisa kurang, bisa tambah. Iman bisa tambah apabila disiangi. Ibarat tanaman itu, cara menyianginya adalah seperti sekarang ini, mendengarkan pengajian atau menyampaikan pengajian. Baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan itu kapasitas kualitasnya itu di hadapan Allah sama. Kun aliman atau muta'aliman, jadilah orang yang menyampaikan ilmu atau menerima ilmu, bodoh itu, Pak. Jadi saya dengan jenengan itu sama. Seandainya saya disuruh milih, walaupun sudah disiapkan saya yang harus misi kali ini, ketika datang di sini itu Pak Mulyoto, saya disuruh milih, jenengan apa nih Pak? Jenengan dugi mriki nggih Pak. Jenengan pancen kula aturi dugi mriki kangge misi, tapi menika kula aturi milih aku napa milih maringi pengajian, nanti kula milih sing pundi kira-kira. Milih sing mirengaken itu. Ketika disuruh milih, tapi ketika tidak disuruh milih ya saya mesti konsekuen, bukan sanggup Pak. Kadung sanggup Pak. Nah sementara sebagai mengingatkan kepada kita semua, harus saja kan dibacakan ayat Al-Quran Pak. Oleh siapa tadi? Mengingatkannya itu adalah bagi orang yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ketika dibaca itu bersyarat. Syaratnya harus mendengarkan. Sepakat Pak? Saya bukan berarti menyinggung pada ibu-ibu tadi, sebagian kecil itu yang ketika dibaca Al-Qurannya kemudian masih sempat saking pentingnya sing diomong nih terus ngomong gitu Pak. Itu Parianto kok mirang? Jadi sekedar mengingatkan saja. Sekarang nggak apa-apa, besok lagi jangan sampai terulang. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Agar supaya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, nah enak maca Quran, dengarkan, perhatikan agar supaya kamu mendapat rahmat. Rahmat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik lemoco wiapi iso elek, pokoke panggah kondisi. Padha karo adan lho, Pak. Adan di masjid-masjid itu kan ada adannya yang bagus, ada adannya yang model bakung zaman kuno. Baik suaranya yang adan itu api apa elek itu bangga dulu wong. Tapi karena rodok keterlaluan, saya itu punya teman di dekat saya ada masjid yang muadzinnya itu suaranya itu kan agak aneh itu. Komentarnya ada Pak Mulo, lagunya itu
wajib kita mendengarkan. Terima kasih dan mohon maaf. Baik. Temanya memang saya ketika ditanya oleh Pak Muklis, Imam Muklis, temanya apa Pak Rianto? Sampai 3 hari tidak saya jawab. Kemudian hari yang keempat itu saya carikan tema yang sangat mudah, yaitu beramal soleh melalui persyarikatan Muhammadiyah. Sesederhana apapun temanya, 3 tahun terakhir ini kalau saya disuruh ngisi pengajian itu agak dia tema manapun, saya biasakan saya tulis Pak. Soalnya 3 tahun ke sana dengan 3 tahun ke sini itu pengendalian yang saya itu agak beda. Zaman Siratul kayak ini, ketika saya sudah membuat pot lain lalu budal lagi bisa terpanggen. Tapi sekarang sejak 3 tahun terakhir ini gampang lari. Umur tambah gampang lari. Ben aja aku kijenan, jenengan sing yuswane tambah niku napa nggih gampang lali napa boten Pak? Sami mawon. Alhamdulillah. Sing ora kita tahu kan Pak Dokter hati-hati. Tapi kira-kira ya sama saja. Oleh karena itu dari tema ini saya akan mengangkat 3 pertanyaan. Yang 3 pertanyaan itu saya buat sendiri. Kemudian jawabnya nanti saya jawab, tolong nanti saya dibantu untuk menjawab itu. Jadi nanti tidak ada tanya jawab kecuali terbaca, tetapi yang ada adalah penajaman dan penguatan dari apa yang saya sampaikan. Minim nanti 2 orang yang saya mintai bantuan. Sopo saya tidak tanya. Oke. Temanya amal soleh. Amal soleh. Amal itu adalah sebuah perbuatan, perilaku atau tingkah laku seseorang. Sedangkan soleh artinya adalah baik, indah, jujur, dan sejenisnya. Berarti amal soleh adalah sebuah amal kebajikan yang didasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang disebut amal soleh itu adalah amal kebajikan yang didasari oleh standar nilai yang namanya agama. Kalau beramal itu standarnya itu adalah akal, itu belum masuk daripada amal soleh. Misalnya satu jamaah ini menyepakati satu kebajikan, dasarnya sementara akal, itu belum masuk pada amal soleh. Kebaikan di luar negeri, di Jepang misalnya ya, di Eropa, di mana-mana ya, kebaikan-kebaikan yang tidak disestandar oleh Al-Quran dan Sunnah, menurut keyakinan kita itu tidak masuk amal soleh. Yang pertama, jawabnya singkat seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus beramal soleh? Jawabnya terlalu banyak. Saya ambilkan dalil-dalil itu. Yang pertama, agar menjadi sebaik-baik makhluk. Di sana kita ada satu surat yang kebanyakan di antara kita itu sudah hafal. Ketika kita membaca lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya sampai kepada ayat 7, di sana ketemu dengan satu kalimat ayat innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk atau sebaik-baik manusia. Oleh karena itu kita mesti mengejar agar supaya kita itu mampu beramal soleh. Kemudian dikaruniai kehidupan yang baik dan pahala yang baik atau pahala yang besar, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma
wujudnya kehidupan yang baik itu amat luas tanpa batas. Kehidupan yang baik amat luas dan tanpa batas itu termasuk hari ini kita berada di sini ini adalah merupakan bagian daripada pemberian Allah kehidupan yang baik karena merasa tertarik untuk menghadiri yang namanya majelis taklim. Alhamdulillah, alhamdulillah pagi hari ini yang hadir di majelis taklim ini pas-pasan, oke banget yora, titik banget yora. Jadi ngaji ini sing apik ya kurang lebih sak minian. Jadi ora usah umur kayak ini, ya ora usah titik-titik volumenya kurang. Oke kayak nemen iki oke banget yo rene. Tapi titik-titik nemen iki wong sak kecamatan dengan sing teko beli mola sing kan dibuat tetap. Dan alhamdulillah saya sangat melihat di sini itu para sesepuh kita itu ternyata saya kalah jauh. Seperti bapak-bapak yang ada di samping saya ini adalah saya sering komentari yang namanya jenengan itu selalu ada di mana-mana, ada di mana-mana, di mana-mana ada ketika pengajian. Saya ternyata semakin hari itu nggak bisa seperti jenengan, tetapi doakan bapak yang namanya masing-masing itu tetap bapak berkarya walaupun tidak datang di pengajian, tapi menyiapkan pengajian sama saja. Dan alhamdulillah berbicara tentang pengajian di pelosok Kerep ini ada satu pengajian lama sebenarnya di rumahnya Pak Nur Salim itu semakin hari itu pesertanya kok semakin banyak Pak. Dulu itu 60 70 bisa situ 60 70 bahkan 50. Nah, sekarang ini secara hitungan bagi orang yang tukang ngitung itu tukang ngitung piring itu baru-baru ini habis 160 piring. Nggak bisa, udah mentok ini. 160 piring. Ini gejala apa? Saya tidak tahu. Jadi di sana teman-teman dari Muhammadiyah juga banyak yang datang, dari Salafi juga banyak, kemudian dari yang NU termasuk NU Kolkata itu, walaupun bukan NU itu juga banyak yang datang. Ini dia posisi petasannya, oke, saya juga tidak tahu. Tapi oke kan semakin hari susut lah. Di kita ini susut pangkat tambah itu sekedar informasi dengan terakhir di saya bertemu terakhir di sama RAPJ. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan kehidupan yang baik bagi orang laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh dan dilandasi dengan iman dan akan dikaruniai pahala yang tanpa batas. Inilah yang menjadi motivasi daripada beramal soleh itu, karena yang pertama akan menjadi sebaik-baik manusia dan yang kedua diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kita SPL menjadi penting. Hati menjadi senang. Orang berbuat baik itu ternyata hati ini menjadi senang. Rumah saku pancen ngono. Saya tadi mau berangkat itu bahkan memang agak apa ya? Terus terang jujur saja saya ini kurang sehat selama 2 bulan ini gara-gara ya katanya Pak Dokter Anda itu produser disorder apa itu. Wong meh terus saja orang mari-mari. Berapa yang dokter sudah harimau, berapa puluh nilai di sekolah saya bisa naik. Tapi memang ya harus saya nikmati jam 1 malam tadi saya nggak bisa tidur, tak kompres banyak banget, terus tidur waktunya masjid itu kentong subuh saya keluar buka pintu karena pagi-pagi biasanya ada itu orang yang tukang masak masuk tapi ternyata minggu itu nggak masuk. Saya nggak berani ke masjid. Yus masak sholat ini tidak berani ke masjid karena Pak ini kalau kena AC bus itu akhirnya salat sendiri di rumah. Kemudian saya salat sendiri di rumah, saya itu tidur sampai dengan 6:30 geletak gitu Pak. Tapi alhamdulillah ketika berangkat dari sini mandi sebelumnya air hangat teko kiri turun-turun saya ini alhamdulillah sehat Pak. Sekarang ini saya sehat Pak. Sekarang ini saya sehat alhamdulillah, keluar keringat dikit-dikit ketemu dengan jenengan karena senang. Orang berbuat baik itu senang, itu menyebabkan
sehat dan akan mengangkat yang namanya kata Pak Dokter itu dopamin itu keluar, akhirnya perasaan gembira itu muncul, akhirnya jiwanya menjadi sehat gara-gara berbuat baik. Tapi sebaliknya, orang berbuat tidak baik itu jiwanya mentalnya menjadi tidak sehat. Jadi ini contohnya ngomong sing gelap, nopo Pak? Nanti kalau Pak, nanti. Korupsi ya Pak. Berarti mentalnya tidak sehat, berarti orang-orang jati. Apa yang dulu bisa ngomong pas-pasan ini kan terima Pak ya. Murid pas-pasan ini terima. Ini duit celengan 10 juta, ini cuma 10 juta, duit celengan 1 juta, 500 punya Pak Edi harus semua itu pancen suwate ngono Bu. Duit 1 juta ya semua duit sambilnya ya semua cukup. Jangan selalu kurang. Wong dia nuruti keperluannya piro ae pokoke pada kurang. Ora percaya wong sing ajate 20 miliar tidak jadi pejabat, tapi kan sing ngene to Pak. Ini ki apa? Diramu pawakan pawakan macan. Diramu ki pawakan macan. Oleh karena itu di ruang tamu jangan sampai diberi gambar macan. Diberi gambar Ka'bah itu boleh. Tapi di ruang tamu ini harus digambar macan ini tak potoi karakternya wong kita memberamu dulu. Tapi dulu saya sekarang sudah ada. Baik. Terus mentalnya menjadi sehat itu tadi orang yang berbuat mentalnya menjadi sehat. Kemudian sebaliknya orang yang gemar melakukan keburukan mentalnya tidak sehat. Contohnya yaitu. Nah, itu tadi Bapak sebagai mukadimah. Sekarang sesuai dengan judul bagaimana cara beramal soleh melalui Muhammadiyah. Sekarang mulai di tengah-tengah pertanyaan bagaimana caranya beramal soleh melalui Muhammadiyah. Yang hadir ini rata-rata adalah orang Muhammadiyah, paling tidak adalah anggota Muhammadiyah, paling tidak lagi adalah simpatisan Muhammadiyah. Apakah kita ini sudah beramal soleh melalui Muhammadiyah? Pertanyaan itu saya coba saya jawab sendiri, nanti yang tidak setuju bisa usul. Menurut saya sudah. Menurut saya sudah. Tapi yang sudah itu sudah optimal apa belum? Sudah maksimal apa belum? Oleh karena itu yang namanya beramal soleh melalui Muhammadiyah itu dimulai dari yang pertama, siaplah jadi pengurus. Siaplah menjadi pengurus ketika itu diperlukan. Sepakat Pak? Pertanyaan saya balik. Siap jadi anggota dewan Pak? Ya. Jadi siap menyiapkan diri, siap menjadi pengurus Muhammadiyah itu adalah sudah termasuk beramal soleh melalui Muhammadiyah. Kalau satu ketika boleh calon pengurus Muhammadiyah itu amel Pak, amel. Oleh karena itu ketika kita siap menjadi pengurus Muhammadiyah, insya Allah kita sudah masuk kepada wilayah beramal soleh melalui Muhammadiyah. Cuman ketika sudah menjadi pengurus, memang harus ada konsekuensi logisnya. Jadi pengurus itu harus bisa bersedia melakukan tupoksi, tugas pokok dan fungsi daripada pengurus. Mulai pengurus pusat, kemudian pengurus pusat apa? Wilayah, kemudian pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus ranting, misalnya yang terakhir itu adalah pengurus ranting. Berarti ketika kita sudah siap menjadi pengurus dan jadi pengurus, boleh jadi anggota sekalipun, itu ada media kita untuk beramal soleh melalui Muhammadiyah sebagai wasilah kita nanti insya Allah tujuan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala
bisa masuk surga, selamat dari api neraka. Saya diam. Tadi kan saya sudah janji dengan jenengan, minta kepada jenengan, nanti jenengan tidak saya beri kesempatan untuk bertanya, tetapi saya beri kesempatan untuk memberikan penajaman. Kira-kira amal soleh apa yang konkret yang sudah jenengan lakukan, atau yang seharusnya dilakukan tetapi belum dilakukan. Tolong teman-teman yang ada di sini ini dibantu dengan pikiran jenengan yang sekurang-kurangnya tadi itu ada 2 orang. Kemudian yang mendorong, mengapa yang namanya Muhammadiyah itu didirikan? Ada ayat yang orang mengatakan itu ayat Muhammadiyah, surat Ali Imran ayat 104. Bagi pengurus harusnya kita apa semua itu, Pak. Ketika saya mengatakan wal takum, terus itu Pak. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Itulah yang menjadi dasar landasan secara ide Muhammadiyah mendirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Apa di dalam orang berislam itu apa ada orang yang anti organisasi? Ternyata ada. Berislam itu tidak usah organisasi-organisasian, harus mandiri-mandiri. Itu yang berpendidikan seperti itu ada. Tapi Muhammadiyah tidak. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah harus kolektif dan kolegial. Oleh karena itu disebut sebagai gerakan Muhammadiyah. Apa yang sudah dilakukan oleh amar ma'ruf yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu, kalau kita rincinya seperti ini. Amal usaha yang utama dan pertama Muhammadiyah itu adalah ini, pengajian. Jadi ngaji itu adalah salah satu upaya usaha Muhammadiyah di dalam menggapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kemudian hal lain, usaha-usaha lain apa? Banyak. Pendidikan. Di sini ada TK, namanya TK apa Pak? Di sini juga. TK apa? Kemudian ada SMP, ada SD. Itu adalah upaya-upaya Muhammadiyah untuk mencapai tujuan, maksud dan tujuan Muhammadiyah agar supaya terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui amal usaha yang jumlahnya itu belasan, 16 amal usaha yang pokok mulai pengajian. Jadi amal utama dan pertama yang harus dikedepankan baik oleh ranting, oleh daerah, oleh pusat, oleh wilayah, oleh cabang, itu adalah maraknya pengajian. Kalau yang namanya satu ranting, satu cabang, satu daerah sudah tidak ada pengajian, ini alamat. Ini alamat yang namanya Muhammadiyah itu tidak berkembang karena tidak adanya pengajian. Semaju apapun pendidikannya, semaju apapun yang namanya kesehatannya, ketika tidak ada yang namanya pengajian, ini alamat. Oleh karena itu, tadi sudah saya sampaikan, peserta sekian ini adalah pas-pasan, oke yora, titik yora. Ini harus diuri-uri gimana agar supaya ini tetap komit sampai waktu yang tidak dibatasi. Oleh cabang pengajian ini apa dibatasi, Pak? Tidak, Pak. Jadi pengajian ini diselenggarakan setiap bulan 2 kali sampai tahun 2027. Setelah itu prei, kan tidak ada toh? Tidak ada. Jadi terus berkesinambungan yang namanya pengajian ini. Itu namanya kita sudah beramal soleh melalui Muhammadiyah. Kemudian amal usaha yang lain di bidang pendidikan, alhamdulillah jenengan juga sudah berbuat itu. Kemudian di bidang kesehatan juga sudah berbuat itu. Kita sudah punya rumah sakit 2. Kita itu dalam arti Muhammadiyah. Kalau yang namanya
milik Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah Pusat. Tapi untuk diketahui bahwa seluruh amal usaha yang ada di daerah itu, pusat itu mempercayakan kepada daerah atau kepada wilayah atau kepada cabang atau kepada ranting. Siapa yang mendirikan? Kalau cabang mendirikan misalnya TK ya, seluruh aset ini adalah milik Muhammadiyah. Tapi tentang penyelenggaraannya itu diserahkan kepada cabang agar supaya cabang ini mempunyai peluang untuk beramal soleh melalui Muhammadiyah. Sebelum saya lanjutkan, saya tadi sudah menyampaikan siapa yang ingin memberikan penajaman, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Seharusnya Muhammadiyah itu begini. Waktu saya berikan kepada jenengan, saya beri kesempatan 30 detik terhitung setelah saya menyampaikan kesempatan kepada jenengan. Monggo. Kalau tidak ada, menurut saya tidak mungkin. detik sudah berlalu. Ternyata tidak ada yang mencoba untuk menyampaikan penajaman. Sekarang sebelum saya lanjutkan, siapa di antara jenengan yang ingin menanyakan sesuatu berkenaan dengan tema yang saya sampaikan ini? Sama waktunya 30 detik terhitung sejak saya menyampaikan kesempatan kepada jenengan. Penajaman Yora, tekor Yora. Kalau nggak ada saya tak nyuwun besok Pak. Kados kula niki mboten gadah ilmu kados panjenengan masalah maringi terus pundi lho Pak. Alhamdulillah. Satu pertanyaan sebenarnya sederhana. Dan ketika saya dikatakan menjaga daya motor, karena sendiri saya nggak mau. Tapi saya bermati. Jadi yang namanya dakwah ajak-ajak itu tidak harus dengan menyampaikan pesan secara lisan. Nah, dakwah model ngaji itu kan benar. Kayak ini contoh, gitu. Walaupun saya juga menjadi penyelenggara di rumahnya Pak Nur itu memang daripada Pak Nur di sana. Tapi di sini kan saya pena. Mengkiri bisa melu toto-toto, beber karpet ora, tepodok, kon ngomong malah dibetak-betak nih, ini aku kedengan dengan terus belasan ini kan saya sudah gampang ya, ini ngomong dakwah secara gini ini bagi mubalek maupun kiai-kiai itu yang paling gampang. Yang paling sulit itu dakwah bilhal. Jadi jenengan datang di pengajian itu kan ngejak kancane ora, tanggane roh ora dijak, pokoke budal metu. Tapi orang lain itu tahu. Nanti to kan Pak Eko misalnya karena yang bertanya jenengan. Tetangga jenengan, teman jenengan itu membaca. Oh, Pak Eko kan biasanya lagi dino Jumat minggu pertama dan minggu berapa gitu itu mesti bisa ngaji. Itu sudah dakwah. Karena dilihat orang lain perilaku amal Pak Eko itu sudah mencerminkan amal yang baik sregep ngaji. Nisbate Pak Eko memang ya surat kekurangan apa-apa. Rumah dia sendiri, duit dia, sahabat dia, Kita serang duit. seorang dia mencita, berbuju. Ngono sih cara ngaji itu loh. Oleh karena itu teror.
Heran, senajan kami sepuh kalau seragam ngaji, itu namanya sudah dakwah. Ketika jenengan berada di sekitar jenengan itu dilihat orang sebagai orang yang baik, tidak membaik-baikkan diri, tapi menjadi diri baik itu kan sebuah idola bagi kita, teman. Menjadi orang baik itu menjadi idola. Yang tidak menjadi idola itu adalah kepingin dianggap menjadi orang baik, itu tidak boleh. Tapi kalau menjadi orang baik itu ya panjang idola kita. Kalau kita menjadi orang baik atau orang lain itu tahu bahwa kita menjadi orang baik, itu sudah dakwah. Lebih-lebih dakwah itu dengan perilaku itu beberapa orang suka ya nyanyok, beberapa orang pintar ya langung, beberapa orang pintar dari lantung dijalui nasihat apa-apa ya tenaganya kuat ya gampang nulung tanggane, kancane, itu namanya sudah dakwah. Jadi dakwah itu tidak harus ceramah seperti saya, seperti jenengan di satu tempat itu enggak. Kayak masih ini ya dakwahnya. Sampai apalnya asmon jenengan itu sih Mas. Ridho. Asmon jenengan. Ridho. Ya benar Bapak. Itu saya melihat kan ada di mana-mana kalau pengajian. Di mana-mana ada dan ada di mana-mana, termasuk seperti Pak Eko dan lain-lain itu. Itu sudah dakwah. Nitip senom terus panggil minggu-minggu ya goes. Terus disuruh ngoro-ngoro ini kaya ngaji panggang ngaji. Terus ngaji ini malah keluarga ini mesti bawa sorting. Ini namanya juga sudah dakwah. Rumah saya mengaku di kota terbang menurut saya curhat tidak ngapa curhat dengan senang ini cara dakwah itu ini enak wong kota terbang kan kok kasih jalur tulungan nanti antar itu pun pinter-pinter rumah sakit buat dulu mungkin berikut nanti oleh bantuan kawan dan di tangan. Kalau ini kaki tangan, ngebet dokter Wisan, tolong wih keluarga tu, wih dulurku. Senajan tu orang ini ada satu dulur, dokter Wisan ya tak aku sih. Tolong bantu neng kamar ini, akhirnya dihindahi karena dokter Wisan. Bahkan cara kancane pada direktur kadang-kadang dihindahi. Ngono kuwi iki gaunge ning kosok kerep mergo dibantu karo Pak Wiyanto. Ning rumah sakit Sukses akhirnya rumah sakit kompor terus apik gara-gara rumah sakit itu juga dapat. Umpama aku nyerandu terus bayae anu dibayar itu bayar karyawan apa to Bu? Aku nyerandu ngono kaya ora bernilai sama. Ini dapat jadi dakwah itu berbagai cara dan upaya untuk berbuat baik. Ini rumah sakit loro itu ada media dakwah yang cukup baik kan. Utamanya pada sini gitu ini manggil yang kuasa aku gampang disambat. Jadi zaman sebelum sampai saya ini ketua PDN sih gampang jalur tolong ngebel wakil gimana ini tolong kita anggaku. Penono ini paling remes itu kabupaten rapatnya tahu pada rapatnya itu jalur turun pangga jalur turun ini rumah kabupaten ya aku jadi wong sing remes jalukan tulung itu ya aku dan besok jalur turun kami aku diri ya jalur tolong utamanya kan dia wong dia jadi itu baik ya jadi dakwah itu kita berbuat baik di hadapan orang itu sudah dakwah namanya itu adalah dakwah bilhal. Tidak harus ceramah dan berakhlakul karimah itu namanya sudah dakwah. Kurang dua lagi, baik itu yang memberikan penajaman maupun bertanya. Iya, monggo.
semua ketua RT mewajibkan warganya ikut mengunjung itu. Kira-kira bagaimana? Kami di lingkungan yang seperti itu, dengan juga pernah haji di sana. Ya. Nah, ini baru pertanyaan yang berat ini, tapi jawabnya mudah. Jadi fungsinya anu apa? Bawa bujang di bawahnya nyadran loh. Oh, ini pertanyaannya berat tapi jawabnya jangan mudah itu. Jadi saya mulai saya menjawabnya. Saya mulai dari yang namanya bujang. Bujang menurut kayak Pak. Jadi yang sing bujang kuat, lain sing belenduk yang kayak ember atau yang kayak tambah menurut kayak borok atau sebagainya itu jenis amben. Lain sing lincip menurut kayak jenis bujang. Artinya itu mengandung peralam pintu gambaran Banyuwangi. Bujang itu nyebut sing kenceng. Gambarnya wong Jawa-Jawa biyen ngono kuwi. Bujang nyebut sing kenceng. Nyebutnya sapa nyebutnya asmane Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika barang-barang seperti itu kuwi kan ya wiwit zaman animisme sampai bapak jenengan buyut-buyut jenengan iki model makanan seperti itu kan bisa apa? Ketika model makanan seperti itu sudah ada itu, kemudian peruntukannya itu untuk sedekah, apa lagi? Ora ono salah. Wis jenengan kalau pengen tak suguh, aku syukuran tapi aku gawe bujeng. Terus gawe ampun. Monggo kuaturi dahar. Jenengan kira-kira dadak mikir iki maksud apa ora dadak ngono napa mboten, Pak? Kan ora usah. Tapi menjadi berbeda itu ketika yang namanya wujudnya bujeng, wujudnya ambeng, terus digawa yang sombet. Mengkono diyakini bahwa wit itu bisa memberikan manfaat dan berkah. Terus bujeng ini disuguhni, bergabung disuguhni, ketika jati ngono kae Pak. Ketika jati ngono kae dan sombet itu dikajati. Para bapak, para ibu yang sekarang biasanya ibu-ibu dan para bapak yang sekarang sekarang namun. Dan saya kenal dengan pilih Pak Dokter Widodo yang kata sama itu sengaja itu dengan nyuwun berkah rumah tengah yang mengimbau memiliki pramila dipun wilu jenis sebatas kayu yang wonten mriki ingkang dipun panggeni kaliyan jin sinten mereka ini sakit dari pangati wujud dumateng Pak Dokter Widodo. Pramila yang nulungi peralatan menika dipun sejani lan dipun pangestani dening sedaya para sedherek kang sami paturan pinarak wonten mriki sedaya. Lah ngene iki haram. Jadi Pak Dokter Widodo bahwa ambung dulu terus diterapne ambunge disuguhne karo seminggu kuwi. Mereka Pak Dokter Widodo ada video gaya pokoknya nyunati bojone nyunati putrane pamerne. Itu jalur sepangan milu jeneng ngono itu yang dikatakan musyrik ini. Jenengan misalnya itu berapa kilo atau kayu mengajak ini di sebelah sana ini. Ngajak ini cara dewi jadi pulau itu kan panjang terus ngajak ini teman. Kira-kira masuk siji loro yang cinta bereso Bapak dua ngajak ini ngawur ngoten iki. Sing tahu bereso lek ngajak ini 17-an mandi kuwi ini kesinten Pak ngajak njok. Penjenengan ngoten. Lan ngajak ini saya lupa apa. Saya lupa apa. Ngajak ini harapan wong pirang-pirang ini harapan wali kota rusak. Berayat itu niku kok aku si mawon. Lah niku 17 Agustus ya tas ini uang malah sing dipun putus ngajak itu. Jadi kira nanti dari manian kalian muslim-muslim ngajak bareng. Aja susu jenengan tulisane kalau ngajak ini pripun mboten. Kula niku ngajak sedua ya ambeng niku ora dicaosne nyang Kanjeng Nabi Muhammad. Wong Islam ya enek. Iki mulai mesti dumateng Kanjeng Nabi Muhammad caos daerah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian iku dumateng sekawan-sekawan Abu Bakar Umar dan saya dan Ali pamila dipun wilujeng sepadha sasar semangat wilujeng saking Allah Subhanahu wa taala ruwet niku Pak. Lha kula baten sedekah wilujengan ingkang rupi abujeng kuat menika mujudaken satunggaling gegadahan perawan mita panyuwunanipun Pak Dokter Haryadi supados sedaya keluarganipun Pak Dokter Haryadi pinari
kegiatan, biato imani, biato ekonomi, biato ibadai, biato seserawunani, pramila diwujudkan sedani tini sedaya boros sedaya ingkang sami katuran pinara konten mriki sedaya. Salah ini Pak, salah ini ora. Jadi ditaos nidakar dhateng sing rawuh iki mujudaken prawan itu gambaran panyuwunan hujan kuat niku kalau ngoten niku. Prawan itu gambaran panyuwunan kuat niku Pak iman kan donga to Pak. Begitu kalau sing ngajari Pak Arya Mentara niku. Kalau sing ngajari Pak Maisa Pramono niku beda pajatan kula niku Pak. Arya Mentara sing ngajari niku di sedekahane yang sing Islam itu terus dijamin iso pangan minum jan yo ala. Jaken betenaken Pak. Sampai kata mulai saya kan. Di guru pertanyaan ini Pak Dr. Widodo ya. Jadi kita beramal soleh melalui Muhammadiyah itu banyak cara. Mulai dari kita siap menjadi pengurus, kemudian konsekuensinya kita juga dapat menjalankan tugas. Sisa-sisanya sakwate. Muluk ya, seorang katakan, tapi ngeplek ini seorang katakan. Pokoknya sakwate. Kayak sangat metan ini rumah itu ya lumayan lah. Nanti orang sawah kurang ya kurang, tapi kira-kira yang kira-kira masuk akal itu dikerjakan. Jalan metan ini sudah lumayan, pengajiannya yang dimiliki, kemudian tambah tempat ibadah yang suka, kemudian seragam yang ditukar inilah. Jadi kayak PDM kita semua ini kita sudah berbuat. Segala kekurangan itu pasti baik PDM maupun maupun ranting mesti kepengen untuk mengoptimalkan. Tapi yang namanya keinginan itu harus mengukur dengan kekuatan. Sepanjang kita di sini niatin yang berita kota, iso gawe iki masa bukan jabes tenan. Iki lho iso gawe iki zaman biyen iki yo rupane zaman Pak Kedua Pak Dokter Hari iso gawe iki masa kan ngene lho Pak. Perkara saterusnya kita kepengin meningkatkan sama ini sampai apa ini kabeh mati. Disebabkan kita sudah berbuat di Muhammadiyah. Tidak terlalu muluk-muluk, dia tidak terlalu melit gitu. Jadi sudah yang penting itu kita bergerak sesuai dengan persyaratan Muhammadiyah yang adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita mencari pertanyaan di sekapi mawon ya Pak. Sekarang maklum yang namanya jadi ngomong sampai ini di samping ngomongan di Surabaya zaman tahun 90 jadi saya alhamdulillah saya diparingi Tuhan saya alhamdulillah dan mungkin kembali ngomong di puputeng Yosua penjenengan puputeng Yosua panjenengan sedaya itu kakak di Porong Paringono Kusnul Khotimah titik jenengan amin itu titik. Dia penjenengan kepingin berbuat baik apa enggak dengan pada orang lain? Pengen nyata. Kalau bapak dulu, mugi-mugi sedaya bersama itu puputeng Yosua penjenengan dosa puput Yosua ingkang Kusnul Khotimah. Jawab amin semanten mugi panjenengan Pak Biasa. Ngono ya. Piye? Dengan dongannya lagi dongane lho. Jajal tak kalian ini. Mungkin sedaya bersama kepada kamu satu kita bapak-bapak lani kuwi benjing puputeng Yosua jenengan nika dados puput Yosua ingkang Kusnul Khotimah. Dunia tetap marahi. Iya loh, jenengan lagi dongan ini gue jawab mungkin Pak Haryati penjenengan sehat. Pak Haryati jawabnya kalau sing dongan ini mungkin panjenengan anglang kumono. Kuwi yang sapi anglang kumono sehat mungkin panjenengan sehat mugi.
kudu ngono ora mek amin terus wis.